Di manakah letak kedahsyatan hamba-hamba Allah yang bersedekah? Dikisahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, sebagai berikut. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya, ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Kita mafhum bahwa gunung batu pun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluhlantakkan oleh buldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah yang Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api, besi, bahkan baja bisa menjadi cair, lumer, dan mendidih setelah dibakar bara api." Bertanya kembali para malaikat, "Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air, api membara sedahsyat apapun, niscaya akan padam jika disiram oleh air." "Ya Robi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari air?" Kembali bertanya para malaikat. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, "Ada, yaitu angin, air di samudera luas akan serta-merta terangkat, bergulung-gulung, dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, tersimbah dan menghempas karang, atau mengombang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar, tiada lain karena dahsyatnya kekuatan angin." Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat. Akhirnya para malaikat pun bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dari semua itu?" Allah yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatannya menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Artinya, orang yang paling hebat, paling kuat, dan paling dahsyat adalah orang yang bersedekah tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, tulus, dan ikhlas tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui orang lain. Inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah, tetapi tetap dalam kondisi ikhlas. Karena naluri dasar kita sebenarnya selalu rindu akan pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Kita pun selalu tergelitik untuk memamerkan segala apa yang ada pada diri kita ataupun segala apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau yang ada pada diri kita atau yang tengah kita lakukan itu berupa kebaikan. Karenanya, tidak usah heran, seorang hamba yang bersedekah dengan ikhlas adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan dahsyat. Sungguh ia tidak akan kalah oleh aneka macam selera rendah, yaitu rindu pujian dan penghargaan. Apalagi kedahsyatan seorang hamba yang bersedekah dengan ikhlas. Pada suatu hari datang kepada seorang ulama dua orang akhwat yang mengaku baru kembali dari kampung halamannya di kawasan Jawa Tengah. Keduanya kemudian bercerita mengenai sebuah kejadian luar biasa yang dialaminya ketika pulang kampung dengan naik bis antar kota beberapa hari sebelumnya. Di tengah perjalanan bis yang ditumpanginya terkena musibah, bertabrakan dengan dahsyatnya. Seluruh penumpang mengalami luka berat. Bahkan para penumpang yang duduk di kursi di dekatnya meninggal seketika dengan bersimbah darah. Dari seluruh penumpang tersebut hanya 2 orang yang selamat, bahkan tidak terluka sedikit pun. Mereka itu, ya kedua akhwat itulah. Keduanya mengisahkan kejadian tersebut dengan menangis terseduh-seduh penuh syukur. Mengapa mereka ditakdirkan Allah? Selamat tidak kurang suatu apa. Menurut pengakuan keduanya, ada 2 amalan yang dikerjakan keduanya ketika itu, yakni ketika hendak berangkat mereka sempat bersedekah terlebih dahulu dan selama dalam perjalanan selalu melafazkan zikir. Sahabat, tidaklah kita ragukan lagi, bahwa inilah sebagian dari fadilah keutamaan bersedekah. Allah pasti menurunkan balasannya di saat-saat sangat dibutuhkan dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka.
Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya. Bahkan kepada kita yang pada hampir setiap desah nafas selalu membangkang terhadap perintah-Nya, pada hampir setiap gerak-gerik kita tercermin amalan yang dilarang-Nya, toh Dia tetap saja mengucurkan rahmat-Nya yang tiada terkira. Segala amalan yang kita perbuat, amal baik ataupun amal buruk, semuanya akan terpulang kepada kita. Demikian juga jika kita berbicara soal harta yang kini ada dalam genggaman kita dan kerap kali membuat kita lalai dan alpa. Demi Allah, semua ini datangnya dari Allah yang Maha Pemberi rizki dan Maha Kaya. Dititipkannya kepada kita tiada lain supaya kita bisa beramal dan bersedekah dengan sepenuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Kemudian pastilah kita akan mendapatkan balasan pahala daripadanya, baik ketika di dunia ini maupun saat menghadapnya kelak. Dari pengalaman konkret kedua akhwat ataupun kutipan hadits seperti diuraikan di atas, dengan penuh keyakinan kita dapat menangkap bukti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bahwa sekecil apapun harta yang disedekahkan dengan ikhlas, niscaya akan tampak betapa dahsyat balasan darinya. Inilah barangkali kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada para sahabatnya yang tengah bersiap pergi menuju medan perang Tabuk, agar mengeluarkan infak dan sedekah. Apalagi pada saat itu Allah menurunkan ayat tentang sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah sepa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir, 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Demikian firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah 2-261. Seruan Rasulullah itu disambut seketika oleh Abdurrahman bin Auf dengan menyerahkan 4.000 dirham seraya berkata, "Ya Rasulullah, harta milikku hanya 8.000 dirham. 4.000 dirham aku tahan untuk diri dan keluargaku, sedangkan 4.000 dirham lagi aku serahkan di jalan Allah." Allah memberkahi apa yang engkau tahan dan apa yang engkau berikan, jawab Rasulullah. Kemudian datang sahabat lainnya, Utsman bin Affan. "Ya, Rasulullah, saya akan melengkapi peralatan dan pakaian bagi mereka yang belum mempunyainya," ujarnya. Adapun Ali bin Abi Thalib ketika itu hanya memiliki 4 dirham. Ia pun segera menyedekahkan 1 dirham waktu malam, 1 dirham saat siang hari, 1 dirham secara terang-terangan, dan 1 dirham lagi secara diam-diam. Mengapa para sahabat begitu antusias dan spontan menyambut seruan Rasulullah tersebut? Ini tiada lain karena yakin akan balasan yang berlipat ganda sebagaimana telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Medan perang adalah medan pertaruhan antara hidup dan mati. Kendati begitu para sahabat tidak ada yang mendambakan mati syahid di medan perang, karena mereka yakin apapun yang terjadi pasti akan sangat menguntungkan mereka. Sekiranya gugur di tangan musuh, surga Jannatun Naim telah siap menanti para hamba Allah yang selalu siap berjihad fisabilillah. Sedangkan andai kata selamat dapat kembali kepada keluarga pun, pastilah dengan membawa kemenangan bagi Islam, agama yang hak. Lalu, apa kaitannya dengan memenuhi seruan untuk bersedekah? Sedekah adalah penolak bala, penyubur pahala dan pelipat ganda rizki. Sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, yang pada tiap-tiap bulir itu terjurai 100 biji. Artinya, Allah yang Maha Kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Masya Allah, sahabat, betapa dahsyatnya sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah yang disertai dengan hati ikhlas, sampai-sampai Allah sendiri membuat perbandingan, sebagaimana tersurat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seperti yang dikemukakan di awal tulisan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.